Dengan narasumber kita di pagi hari ini ya, dan kita akan berbincang bagaimana sih pengalaman berpuasa narasumber-narasumber kita yang datang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara di Bincang Ramadan kali ini. Kita akan cari tahu karena kali ini kita akan berbincang bersama Nisar Ahmad, seorang mahasiswa S2 Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Institut Teknologi Bandung asal Afghanistan. Selamat pagi, Nisar. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Mohon maaf tadi ada kendala di. Sedikit kendala ya. Iya, Bagus mohon banget maaf, loh ya. bahasa Indonesianya loh, Nisar. Belum, masih belajar. Masih belajar. Kan lagi kuliah yang harus Mhm. belajar bahasa Indonesia. Oke, Harus setuju fasih. Kalau nggak banget. pasti ya. Ini kabarnya Nisar di ITB sudah 3 tahun ya, ambil FSRD ya? Betul, saya sejak 2019 di Bandung. Karena saya ambil S2 di seni rupa. Seni rupa dan desain di Khusus FSRD. lukis. Lukis. Iya, saya khusus lukis. Ya. Oh, artinya sudah banyak sekali ya karya-karya lukisannya ya? Lumayan, baru kemarin saya ada pameran di Bandung, pameran tunggal. Oh ya? Dalam rangka apa itu? Ya. Dalam rangka ya sebagai seniman ya kita punya kewajiban buat pameran, kemudian menyampaikan apa yang kita rasakan atau apa yang kita telah menuangkan di dalam kanvas atau sebuah karya akan di pameran. Jadi ya begitu. Oke, keren banget ya pokoknya. Tapi saya penasaran ya, sebenarnya Nisar sendiri ini udah berapa lama di Indonesia? Dari 2019 kan tadi, let's say artinya sudah menjalankan puasa kurang lebih 3 tahun juga di Indonesia. Betul, saya sudah kali ini saya sudah 3 kali, ini kali ketiga saya puasa di Indonesia. Dan itu sebenarnya pengalaman yang luar biasa dan ada hal-hal yang sering saya ceritakan ke teman-teman di Afghanistan. Saya sharing dan bagi mereka sangat menarik. Oke. Nah, tapi sebelum kita cari tahu bagaimana cerita menariknya tersebut, Nisar, saya pengen dong kamu di-on-kan kameranya, sudah mandi belum nih? Bisa ya? Oke. Wah, itu terlihat ada galeri-galeri sih kalau saya lihat ya. Ada banyak, ada Iya, ada lukisan ya, karya-karya. karya-karya Nisar sendiri ya. Oke, Nisar, sedikit cerita dong. Betul. Tadi kan memang kalau Nisar cerita dari ke teman-teman Nisar yang ada di Afghanistan, bagaimana Indonesia di bulan suci Ramadan selama 3 tahun yang memang sudah Nisar rasakan. Kalau dari Nisar sendiri dibandingkan dengan di Afghanistan, sebenarnya apa nih perbedaan terbesar puasa di Afghanistan dan di Indonesia nih? Sebenarnya ini suatu yang kita sebagai bangsa Afgan dan bangsa Indonesia, mereka memiliki kesamaan seperti yaitu agama Islam yang kita memiliki. Kemudian ini sesuatu yang sangat sama yang kita jalani. Tentu ada perbedaan sedikit, misalkan di sana itu karena posisi geografis Afghanistan, kita punya 4 musim dan di setiap musim itu puasa itu sangat berbeda dengan musim lainnya. Seperti sekarang itu di sana setiap hari 15 jam lebih kita berpuasa. Ini perbedaannya sama Indonesia. Kemudian kalau di musim panas ya 18 jam atau 17 jam puasanya. Atau di musim dingin ya 12 jam, 13 jam seperti di Indonesia gitu. Oke, artinya untuk perbedaan selanjutnya itu seperti
sahur, kita mulai dari sahur Ya. seperti di setiap sahur kita dibangunin sama orang-orang yang lagi keliling di jalan di Indonesia khususnya. Kalau di Afghanistan kita nggak punya itu. Oh, nggak punya ya, nggak ada ya? Iya, dulu saya dengar cerita dari ibu bahwa ada, tapi sekarang itu nggak ada. Dan mungkin karena kondisi itu ya sudah hilang. Kemudian ada hal-hal yang lebih menarik lagi seperti keramahan dan persatuan bangsa di sini Indonesia khususnya. Sangat menarik, misalkan ada seorang Hindu atau Buddha memberi takjil kepada seorang Muslim dan kami sebagai orang Afgan itu sangat terharu dengan hal seperti itu. Karena sudah lama, sudah bertahun-tahun kami mengalami konflik, kemudian sangat kangen dengan saudara-saudara, dengan sesama bangsa itu sangat kangen. Oke, jadi Dan ada merasakan perbedaan banyak sih sebenarnya. Banyak kulinernya, misalkan kulinernya banyak. Kita punya kuliner seperti buka puasa dan sahur itu harus ada daging dan harus ada roti, kemudian roti gandum gitu. Kemudian ada palau seperti di sini dikenalnya kabuli palau. kebuli ya. Ya, itu harus ada palau, harus ada salad, kemudian ada makanan-makanan yang lain. Kemudian kita itu nggak begitu banyak buka bersama seperti keluarga-keluarga itu ya kalau mau buka bersama ya di rumah aja buka bersamanya. Kalau di sini itu ya keluar ke restoran di mana buka bersama. Kalau anak muda sih beda ya, anak muda misalkan generasi muda itu ya keluar makan bersama itu sahurnya mereka bersama, bukan buka puasanya bersama. Oh, itu yang membedakan ya? Ya, ada sih yang buka bersama, tapi kebanyakan itu sahurnya bersama. Itu Karena sahurnya mereka bersama, itu pada nginap-nginap semuanya begitu, bisa sahur sama-sama begitu. Itu ceritanya bagaimana tuh? Ya kan mereka itu misalkan keluar dari rumah malam-malam, terus sampai habis tarawih, setelah itu duduk nongkrong sampai sahur, kemudian sahur di sana, baru pulang subuh, kemudian mungkin siangnya tidur berapa jam, kemudian bangun dan melanjutkan puasanya. Oke, itu sebenarnya kurang lebih perbedaan puasa di Afghanistan dan di Indonesia begitu ya. Tapi kalau boleh tahu, menu makanan favorit berbuka puasa Nizar di Indonesia apa nih? Kalau saya awal-awal itu sih sebenarnya nggak begitu bisa makan makanan Indonesia, tapi sekarang itu sebenarnya makanan apa aja saya suka dari Indonesia itu. Makanan apa aja. Apa aja ya? Biasanya di depan ITB banyak yang jualan ya? Betul, banyak yang jualan, banyak makanan dan di Gelap Nyawang ada angkringan di situ ya, ayam bakar. Iya. Suka ya? Betul. Saya suka jengkol. Oh, jengkol, suka jengkol. Ya. Kenapa suka jengkol? Enggak tahu, rasanya sangat sangat enak. Saya suka, enak tahu ya, gimana. enak ya. Oke. Pakai sambal dong ya. Oh iya, pakai sambal. Tapi sambalnya nggak banyak. Nggak banyak pedas. Orang Indonesia. Nggak suka pedas ya? Indonesia kan pedas banget. Ya, nggak begitu suka pedas. Oke. Tapi sebenarnya kalau memang tadi perbedaan mendasar begitu ya di bulan Ramadan di Afghanistan dan di Indonesia. Kalau menurut Nisar sendiri begitu, yang menarik di Indonesia, berpuasa di Indonesia apa sih? Apakah memang ternyata suasananya yang memang berbeda begitu? Apakah karena kulinernya atau ada hal lain yang mungkin bisa disebut lebih menarik sama Nisar di Indonesia?
Ya sebenarnya yang menarik itu sebenarnya ya setiap orang berpuasa dia akan berusaha untuk menjadi baik dan lebih baik hubungannya dengan orang lain. Sebenarnya yang saya lihat di Indonesia itu jarang ada yang misalkan bertengkar atau ada masalah di antara dua orang. Kalau di Afghanistan itu biasanya kalau kita misalkan jalan di pasar atau di mana ada sedikit Konflik. ya ada sesuatu yang kecil pun akan marah. Oke. Mungkin itu trauma dari konflik yang selama ini terjadi, atau mungkin karena puasanya terlalu lama, atau nggak tahu gimana. Oke. Tapi di sini itu enaknya itu, jadi nggak begitu melihat banyak masalah. Sebelum puasa juga sebenarnya orang Indonesia itu sangat welcome dan sangat friendly dan sangat senyum, selalu senyum. Dan apalagi alam Indonesia, kemudian kita lihat Bandung, cuacanya Enak ya? sebenarnya sangat menarik, sangat enak sekali. Enak ya, adem ya kalau Bandung ya dibanding kota-kota lain ya. Wah, adem sekali. Adem sekali. Saya benar-benar menikmati. Gelis-gelis ya di sana, gelis-gelis nggak? Cantik gitu. Gelis. Oh iya, Oh, iya. cantik banyak. Oke, baik. Artinya kan tadi Nizar menyebutkan kalau dari 2019 ke Indonesia belajar langsung S2 di ITB begitu. Dan ini kepotong sama pandemi COVID-19. Ada suka duka nggak sih Nizar di balik cerita COVID-19 di Indonesia ini? Sebenarnya konflik COVID-19 jadi konflik. Ya, COVID-19 itu sebenarnya suatu musibah yang sangat besar bagi seluruh umat, khususnya umat bangsa di sini yang saya berada di Afrika. Kalau bagi saya sebagai seorang seniman sebenarnya nggak ada dampaknya. Terutama saya biasanya juga nggak begitu aktif, misalkan keluar dari rumah atau misalkan punya bisnis di luar itu. Saya biasanya ya hubungan saya dengan karya, lukis, kemudian di studio terus. Jadi nggak punya bisnis di luar. Dan itu dampaknya memang nggak ada. Kemudian saya kalau dampak sebagai mahasiswa sebenarnya ada. Apa tuh? Saya rugi, jadi nggak bisa ketemu dosen, nggak bisa bercerita, nggak bisa belajar lebih banyak, dan secara tatap muka itu nggak bisa. Dan sebenarnya itu yang paling berat bagi saya, paling berat. Oke, artinya selama pandemi di Indonesia, di dunia begitu ya, disebut saja dari 2019 hingga sekarang, belum pernah kembali ke Afghanistan atau pernah sesekali? Belum sama pernah sekali ya? kembali ke Afghanistan. Rencananya sih kemarin-kemarin habis lulus pulang. Dan satu hal lagi yang bagi saya sih menarik si COVID ini, ketika lockdown datang, kemudian sebenarnya saya sendiri sedikit berubah dalam berkesenian sendiri. Cara berpikir juga akan berubah ketika kita terbatas, ketika kita tertutup, kemudian bisa mikir lebih banyak, akhirnya berubah. Dan perubahan pasti akan positif. Oke. Rencana kapan lulus, Nizar? Ini Juni atau Juli, insya Allah. Juni atau Juli ya, insya Allah. Ya. Juli, wisudanya sih Juli. Tapi Juni insya Allah lulus ya. Oke, jadi langsung pulang nanti ya ke Afghanistan ya?
itu belum tahu Indonesia Belum itu enak tahu. sekali. Baik, kalau begitu nggak apa-apa kalau masih betah di Indonesia ya. Terakhir deh, kalau memang Nizar kan sebagai seorang warga Afghanistan yang sudah lama tinggal di Indonesia, ada harapan nggak sih dari Nizar sendiri di bulan Ramadan ini? Harapan harapan gimana? Nah, Harapan apapun, gimana? pribadi mungkin atau harapan secara umum. Oh iya. Mhm, Ya sebenarnya sebagai seorang Muslim kemudian seorang musafir seniman, mhm, ya tentu saya punya harapan terutama bisa ibadah bisa diterima oleh Tuhan mhm. Allah Jalla Jalaluhu, kemudian seluruh umat, seluruh manusia bisa bersatu, bisa Amin. bisa bermanfaat untuk sesama manusia. Mhm. Kemudian khususnya di Afghanistan bisa Amin. adanya aman dan bisa di Mhm. Allah Jalla Jalaluhu bisa memberi keamanan di Amin. Afghanistan. Mhm, mhm, mhm. Itu yang saya sangat selalu mikirin. Harapan ya ke depannya ya. Mhm. Oke deh kalau gitu. Oke deh, terakhir coba bisa ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tapi saya pengen pakai bahasa Afghanistan. Coba saya ingin dengar nih Nisar nih. Boleh ya? Wah. Boleh ya? Terakhir Itu kalau ya. saya ngomong apa-apa ya bisa apa ya gimana? Ngerti nggak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan bulan puasa ya. Pakai bahasa Afghanistan. Oke, kita mau dengar. Oke. Mhm. Oke, ini bahasa ibu saya namanya bahasa Pashto. Pashto. Hmm. Mhm. Iya, Oke. namanya bahasa Pashto. Salamuna da Indonesia milata. د روژې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم، خدای دې وکړي چې په خیر مو پیل کړي وي او الله دې وکړي چې ستاسې ټولې هیلې پوره شي د رمضان د میاشتې د روژې د میاشتې په اوږدو کې. مننه، کور مو ودان. Oke. Itu saja. Artinya apa tadi? Boleh sedikit artinya? Artinya apa nih, Ya, Sar? sebenarnya terutama itu kan salam, kemudian selamat menunaikan puasa, semoga semua harapannya tercapai, semua semua doa harapannya. apa ya, doanya terkabul. Gitu. Amin, amin kalau begitu. Kemudian itu untuk yang terutama kan saya kasih salam untuk bangsa Indonesia. Oke, kalau begitu Nisar, terima kasih banyak ya sudah bergabung berbincang di Voice of Indonesia pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada semua yang ada di sana. Terima kasih. Oke, sukses terus. Pokoknya terus hasilkan karya terbaik ya dimanapun Nisar berada. Cepat lulus, lancar nanti sidangnya ya. Dan apapun yang Nisar harapkan semoga cepat tercapai Nisar ya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat pagi Nisar. Kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum.